Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah jadi cek apakah dia jodohmu. Kira-kira jodoh yang bagaimana? Di sini jodoh secara eh, kepribadian ya. Jadi kalau kamu mau ciri-ciri jodohmu ya, itu sudah saya readingkan beberapa bulan lalu ya. Kamu bisa lihat itu udah agak lama juga, bisa lihat ya, atau mungkin kamu sudah pernah mendengarnya ya. Kalau belum, kamu silahkan ke playlist, ada ciri-ciri jodoh. Di sini apakah dia jodohmu, ini artinya secara kepribadian. Kalau kepribadian ini dia ada pada orang ini ya yang kamu punya, berarti jodohmu akan langgeng. Kita bicara jodoh nih bukan jodoh saya sudah nikah. No, nikah itu belum tentu jodoh loh ya. Maksudnya nikah itu jodoh, tetapi jodohnya belum tentu langgeng gitu ya. Jadi ada yang nikah kan cerai, itu berarti jodohnya mungkin cuma 1 tahun 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau bahkan mungkin selamanya. Nah ini, jadi semesta mau, ini lebih khusus juga untuk kepada jomblo ya, atau yang belum nikah, untuk kamu bisa lebih selektif supaya jodoh kamu bertahan lama. Jangan cuman karena jodoh sehari 2 hari, karena pelarian atau persinggahan saja baru kamu bilang itu jodoh. Tapi memang itu jodoh juga, jodoh cuman beberapa saat, mungkin 3 bulan udah putus ya. Jadi supaya jodohmu langgeng ya, lihatlah kepribadian ini, yang mana ada pada dirinya, kamu bisa memperjuangkannya ya. Kalau memang tidak ada, ya ngapain diperjuangkan, itu sama saja memelihara toksik dalam diri ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan, kamu dengar, kamu lakukan ya, supaya jodohmu sampai seumur hidup. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Gemini. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Apa yang ingin semesta sampaikan agar jodohmu langgeng ya, agar kalian berjodoh dan langgeng sampai maut memisahkan. Wah, jadi kalau ini untuk yang jomblo, yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah kak, ya apa ya, jalani aja dulu ya, karena ya kalau dia ada di sini ciri-ciri yang kamu sudah nikah, berarti jodohmu langgeng. Kalau tidak, berarti ya siap-siap saja cerai. Maaf, bukan saya mendoakan ya, tidak, tetapi ini pasti, karena kita bicara tentang kesehatan mental atau kenyamanan. Kalau seandainya tidak cerai Kak Ica, tapi dia bukan jodohku, berarti tetap bersama tapi nggak ada rasa, mati rasa. Ada seperti gitu, banyak, bukan 1-2 orang, banyak. Karena demi nama baik, demi harta ya, jangan sampai nanti ke mana gitu ya, ke ya pokoknya urusannya ribet. Anak juga mentalnya bagaimana, padahal kalau dibilang ya, kalau anak ini lebih parah lagi kalau dia melihat orang tuanya tidak langgeng, tidak mesra. Makanya banyak anak trauma padahal dari keluarga yang harmonis, kelihatan padahal keluarganya nggak harmonis. Cuman karena yang tadi, status ya, tidak mau dibilang janda atau duda ya, sehingga dia bertahan dalam hubungan toksik untuk anak, untuk keluarga, nama baik besar keluarga ya. Jadi ini yang harus bisa lebih dilihat, karena ada seperti gitu, banyak yang sebenarnya sudah tidak berjodoh
tidak berjodoh ini berarti tidak sevibrasi ya, sudah kayak macam tidak ada rasa gitu, tetapi masih ada dalam satu hubungan. Nah ini sekarang pilihanmu, tetap kamu seperti begitu dengan jadi seperti gitu ya. Maaf kalau berisik ya, anak saya sudah bangun. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada Hangman, ada Page of Swords, ada juga Two of Wands. Wow. Semesta mau sampaikan kepadamu, carilah orang-orang yang memang mau perjuangkan kamu, bukan mengikatmu tanpa ada status atau menggantung hubungan. Kalau orang-orang seperti begini, wah repot nih ya, yang kamu sudah dapatkan yang membuatmu tidak nyaman, membuatmu tidak happy, kamu yang berjuang sendiri. Itu berarti hubungan tidak sehat. Ya, hubungan itu akan menjadi toksik untuk dirimu dan untuk mentalmu. Carilah seorang orang yang bisa takut akan Tuhan, yang sevibrasi dengan dirimu, bisa menuntunmu dan kamu bisa menuntunnya, bukan hanya dirinya saja tetapi dari dirimu juga. Jadi seperti gitu ya, mencari pasangan itu yang seiman kalau bisa ya. Kalau nggak bisa kakak ya berarti hubungannya nanti akan penuh perjuangan yang sulit ya, itu lebih sulit lagi. Makanya ya setidaknya cari yang takut akan Tuhan, supaya bisa membimbingmu dan kamu pun juga bisa membimbingnya gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau perbedaan agama itu menjadi satu halangan untuk menyatukan cinta ya, ataupun apapun, ataupun mungkin kondisinya tidak takut akan Tuhan, karena Tuhan tuh dalam diri, bukan bicara agama ya, dan antara diri dengan Sang Pencipta, bukan masalah agama, tetapi faktor X itu ya, dimana kita harus sama-sama beribadah supaya anak-anak juga ya setidaknya tumbuh kembang dalam keluarga bagus gitu secara mental ya. Dan di sini semesta juga sampaikan untuk bisa menjadi diri sendiri. Jangan penuh dengan kepalsuan. Kalau memang kamu merasa bahwa saya kayaknya tertekan dalam hubungan ini, harus menjadi orang yang terlalu gimana gitu, penuh drama gitu ya, itu berarti hubungan toksik ya. Berarti dia hanya mau kamu yang baiknya saja, nggak mau yang buruknya ya. Ibaratkan di sini ya, dia mengikatmu, tidak bisa bebas seperti burung ya. Ataupun apa yang kamu lakukan selalu salah, apa yang kamu bikin selalu membuatnya tidak nyaman, membuat tidak bahagia, selalu dimarahi ya. Seharusnya dia bimbing, tetapi malah kamu dimarahi terus. Jadi seperti gitu ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, atau ciri-ciri orang yang akan langgeng bersamamu, yaitu dia jodohmu yang memang diberikan semesta. Ya, jadi jodoh ini kan kita nggak tahu ya, besok, lusa, ataukah seumur hidup. Oke, di sini ada Wheel of Fortune. Di sini juga ada Ten of Wands. Di sini Queen of Cups, Death, wow, dan ada Chariot. Maaf agak berisik ya, anak saya di belakang soalnya. Oke, yang semesta ingin sampaikan kepadamu, carilah orang yang jujur ya, jangan yang penuh kepalsuan ya, jangan yang mudah cemburu juga, akhirnya nuduh-nuduh. Itu kan secara tidak langsung dia tidak percaya pada dirimu ya. Kamu juga pun harus jujur untuknya, sama-sama harus ada kejujuran dalam hubungan. Mau diajak berkompromi, bukan saya kepala keluarga jadi saya yang harus nanti menentukan semuanya, kamu ikut saja, benar salah ikut saja. Wah ini repot ini ya, kita mendukung yang salah nih bahaya. Karena ada seperti gitu, ada beberapa yang menindas pasangannya, ataupun karena wanitanya lebih dominan jadi kamu itu harus ikut saya ya, benar atau salahnya tetap ikut saya. Ini ada beberapa seperti gitu, atau sama bahkan dua-dua membangkang. Cari solusi. Kalau memang kamu merasa bahwa pasanganmu nih dia tidak memberikan kenyamanan buat dirimu, di mana kamu tidak ada apa dibilangnya, suaramu itu nggak bisa kamu nggak diberikan berpendapat dalam menentukan arah rumah tangga juga ya. Tetap suami itu kan penentu, tapi istri juga ikut andil dalam bagian itu, ditanya dulu gitu, bukan hanya langsung aja. Kebanyakan ini langsung tanpa ada kompromi dengan pasangan, tanpa ada pembicaraan ya, sehingga kadang-kadang istri kemana, suami kemana.
Jadi sebelum menikah itu lihat dulu orangnya ini keras tidak dalam berucap bertindak nih. Karena ada beberapa yang kalau ribut memukul loh secara tidak sengaja karena refleks emosinya, dia nggak bisa menahan emosi. Nah ini semesta mau sampaikan, jangan sampai kamu mendapatkan orang yang tidak tahu masa depan, tidak tahu arah. Ya, kalau ada konflik diselesaikan, bukan lari atau ribut atau marah atau tersinggung. Konflik yang sehat, bukan konflik yang tidak sehat. Konflik yang tidak sehat itu gimana kak? Diada-adakan konfliknya. Contohnya kan cemburu yang nggak jelas, akhirnya ribut masalah yang nggak jelas. Padahal sebenarnya masalahnya nggak ada gitu. Cuman karena kecemburuan, ini contoh. Atau konflik yang lainnya. Masalah tersinggung karena mertua, tersinggung karena ipar. Sebenarnya nggak perlu sampai ke itu masalah kamu dengan orang tua, masalah kamu dengan ipar, masalah kamu dengan mertua. Jangan kamu bawa-bawa dengan hubungan rumah tangga kamu. Yang kenanya pasanganmu, kasihan juga. Atau sebaliknya, dia yang begitu ke kamu, kasihan juga dirimu kan. Akhirnya bingung mau memilih siapa, orang tua saya atau pasanganku, saya bingung ya. Wah, repot. Jadi carilah orang yang menghargai, menghormati orang tuamu, keluargamu, mensupport, bukan malah menjelek-jelekan, kecewa, marah. Ya. Karena dia menghormati kamu, pasti dia menghormati keluargamu. Adapun yang sama sekali tidak menghormatimu dan tidak menghormati keluargamu, ada dalam satu hubungan. Jadi lihat dulu karakternya gimana. Jangan sampai menyesal. Karena karakter ini akan menentukan masa depanmu. Masa depanmu bahagia tidak. Kalau kamu bahagia dalam rumah tangga pasti langgeng. Makanya orang biasa bilang, kak, oh dia sudah kaya tapi masih ini ya, karena nggak ada chemistry, masih nggak akur ya, karena nggak ada chemistry. Itu semua itu penunjang, semua itu yang paling utama tuh dari jiwa. Ya, dan maaf agak berisik ya. Dan kamu tuh merasa aman berada di dekat dia, bukan merasa kamu terancam. Ada beberapa yang merasa, waduh suamiku mau pulang nih, takut nih ya. Atau saya mau beli tas tapi nanti gimana gitu ya, diam-diam aja, jangan sampai bapaknya ini tahu ya. Ini ada seperti gitu ya, berarti kan terancam ya. Dia harus menjadikan kamu tuh yang satu-satunya, menjadi prioritas utama baginya. Jangan kamu minta dijemput aja, aduh capek, padahal nggak bikin apa-apa di rumah, capek aja. Apalagi bicara anak, pelayanan tidak ada sama sekali. Nah ini berarti orang-orang ini yang membuat toksik dalam dirimu. Jodoh gak akan langgeng ini. Ibaratkan kamu akan mati rasa untuknya. Ya. Jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, di mana kamu harus bisa mendapatkan sosok seperti yang semesta sampaikan tadi, di mana harus takut akan Tuhan supaya bisa membuatmu semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sepadan ini dari mungkin pendidikan, pemikiran, mungkin juga kasta, agama ya, supaya langgeng, lurus-lurus aja, jangan sampai sudah oke, ujung-ujungnya restu orang tua nggak dapat. Jadi kita mencari yang nyaman saja, ya, yang aman saja, supaya yang artinya perjuangan kamu tuh nggak terlalu berat gitu, ya, bisa menjadi dirimu sendiri. Dia mendukungmu, mensupportmu, mendukung impianmu, ya, ibaratkan dia menopangmu, ya. Dia jujur, kamu pun jujur terhadapnya, setia, mau diajak berkompromi. Kalau ada konflik-konflik diselesaikan, bukan lari dari masalah, mau berjuang bersama, ya. Tidak menyalahkan ini itu, tapi malah mengayomi, memberikan petunjuk, memberikan contoh. Ada beberapa pasangan kan yang seperti gitu, mau dilayani tapi nggak mau melayani pasangan. Ya, selalu saja pasangan apa yang dia kerjakan salah, ya diberikan contoh lah mana yang benar supaya dilakukan. Tapi tidak ada keterbukaan dalam apapun, terutama keuangan. Nah ini hati-hati. Kalau kita sudah ke rumah tangga ya, karena riskan. Kalau mungkin ini edukasi untuk kalian yang belum nikah. Karena nikah itu cuma bukan saya sayang kamu, saya cinta kamu sudah, dan dia sudah punya pekerjaan. No, banyak orang yang punya pekerjaan tapi tidak dinafkahi. Ya. Dan bisa menjadikanmu prioritas utamanya. Ya seperti gitu.
ya. Kamu mau apa dia lakukan, peka terhadapmu, bukan malah sensitif, ngatur-ngatur. Ya kita bisa mengatur, tetapi kalau kita dibalik diatur ya dia mau juga gitu. Ini terkadang mau mengatur-ngatur tapi kalau diatur nggak mau, berarti kan tidak ada kesetaraan. Nah ini ya, jadi harus bisa lihat bibit-bibit bobot ya, bukan hanya lihat dari wah dia kayak ganteng ya, dia cantik. No ya, kecantikan tuh hanya sementara, sering usia akan keriput ya. Kalau besok suatu saat nanti dia tertarik pada dirimu karena bodimu, karena casingmu, ya jangan kaget kalau suatu saat nanti dia akan berpaling dari dirimu. Kenapa? Karena dia orientasinya ke fisik, dan fisik ini tidak abadi. Jadilah cari orang yang memang betul-betul attitude-nya atau kepribadiannya nih ada tertera yang tadi saya bilang, yang semesta mau sampaikan. Supaya apa? Cintamu abadi, cintanya abadi juga untukmu. Karena bukan ketertarikan secara fisik, tetapi ketertarikan dari jiwa, secara emosional, dimana memang inginkan kamu dari hati yang paling dalam. Bukan karena casing, bukan karena lihat A sih, lihat B dan yang lainnya ya. Ini ada juga karena ya yang penting nikah deh, yang penting status, padahal nggak cinta. Makanya kebanyakan orang yang saya lihat di sini tahan hati ya, tahan perasaan ya dengan pasangannya karena nggak mau ribut. Padahal konflik itu harus diselesaikan, bukan malah dibiarkan. Jadi seperti gitu ya. Oke, ini yang bisa saya readingkan ya untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Kak Ica, kalau sebenarnya ini sudah nikah berarti ya kamu harus sabar ya, sabar. Semua kembali kepada keputusanmu, bukan keputusan dari saya. Saya cuma bicara bahwa kalau hubunganmu langgeng, carilah orang yang mempunyai kepribadian seperti begini, ataupun mungkin kamu yang harus mempunyai kepribadian seperti gini supaya pasanganmu juga nyaman bersamamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, dan pesan semesta dilakukanlah ya. Semoga ke depan ya, saya doakan hidupmu jauh lebih baik, lebih bersemangat dan lebih berbahagia. Oke, seperti gitu ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.